Halo sahabat Portal Kanker, perkenalkan nama saya Dr. Rizky Ivandriani Putri, spesialis patologi anatomi. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai staf di Departemen Patologi Anatomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran patologi anatomi pada kanker serviks. Kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker yang dapat dicegah karena berdasarkan data WHO, 95% kanker serviks disebabkan oleh virus HPV atau Human Papilloma Virus. Pencegahan kanker serviks sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer meliputi pemberian vaksin HPV yang dapat mulai diberikan pada usia 9-14 tahun, serta melakukan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang seperti apa, sahabat? Yaitu tidak merokok, tidak berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan kontrasepsi, dan melakukan sirkumsisi. Dan untuk pencegahan sekunder, bisa dilakukan pemeriksaan screening atau deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan pap smear dan tes HPV DNA. Patologi anatomi memiliki peran yang sangat penting dalam mendiagnosis setiap jenis kanker, termasuk kanker serviks. Seorang dokter spesialis patologi anatomi berperan dari sejak diagnosis, pemeriksaan screening dan deteksi dini sampai penentuan jenis kankernya pada spesimen pasca operasi. Pada pemeriksaan pap smear atau sitologi, jika terdapat hasil yang abnormal, maka dokter spesialis patologi anatomi akan menyarankan klinisi untuk melakukan pemeriksaan jaringan atau yang disebut dengan kolposkopi. Dan jika terdiagnosis kanker dari pemeriksaan jaringan tersebut, maka dokter spesialis patologi anatomi dapat menentukan secara spesifik tipe kankernya serta derajat keganasan. Sehingga hal ini sangat membantu klinisi dalam menentukan tata laksana selanjutnya. Pemeriksaan pap smear yang representatif mencakup 3 hal berikut. Yang pertama adalah pemilihan metode pap smear itu sendiri. Pemeriksaan pap smear ada 2 macam, yaitu konvensional dan pemeriksaan menggunakan liquid based cytology atau yang kita sebut dengan LBC. Yang kedua adalah cara pengambilan spesimen yang representatif. Ini adalah kerjasama antara bidan atau dokter spesialis ginekologi dengan dokter spesialis patologi anatomi. Bagaimana dengan kerjasama tersebut didapatkan spesimen yang representatif baik dari segi pengambilan maupun processing. Terakhir adalah kelengkapan formulir pemeriksaan. Sebagai dokter spesialis patologi anatomi, kami membutuhkan data-data klinis atas pasien atau wanita yang sedang diperiksa pap smear. Contohnya, apakah seorang wanita ini sudah menopause atau belum? Atau apakah terdapat gejala yang dikeluhkan oleh wanita tersebut? Informasi-informasi tersebut sangat membantu kami untuk menentukan diagnosis yang tepat sehingga dapat menjadi informasi yang signifikan untuk klinisi. Sistem pelaporan pemeriksaan pap smear yang saat ini digunakan dan diterima di dunia adalah menggunakan the Bethesda System for Reporting Cervical Cytology. Pada pemeriksaan ini yang dilaporkan adalah meliputi pemeriksaan yang dilakukan seperti apa, adekuasi spesimen, kategori secara umum, interpretasi, dan anjuran pemeriksaan tambahan jika dibutuhkan. Jika ditemukan abnormalitas pada sel epitel atau jika terdapat HPV positif tipe 16 dan 18, maka anjuran yang diberikan adalah melakukan pemeriksaan jaringan atau kolposkopi. Namun jika tidak ditemukan abnormalitas sel epitel, maka seorang wanita bisa melakukan tes pap smear ulang setiap 3 tahun sampai usia 65 tahun.
Jika telah didiagnosis kanker dari pemeriksaan pap smear atau pemeriksaan kolposkopi, maka seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi akan melakukan tata laksana sesuai dengan stadium yang didapati. Umumnya, pasien dengan kanker serviks stadium 1 dan 2 akan menjalani operasi yang disebut dengan histerektomi radikal, yaitu pengangkatan jaringan serviks, berikut rahim, dan memanjang pada vagina, serta parametrium dan kelenjar getah bening di area pelvik. Semua spesimen tersebut harus dikirimkan ke laboratorium patologi anatomi, diperiksa, dan dilaporkan oleh seorang dokter spesialis patologi anatomi. Gunanya, dengan informasi ini, klinisi dapat mengetahui perluasan dari kanker serviks yang diderita oleh seorang pasien. Sehingga tata laksana lanjutan yang akan diberikan akan tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Jadi sahabat portal kanker, jangan takut untuk melakukan deteksi dini atau screening kanker serviks karena kanker ini dapat dicegah. Dan untuk sahabat yang sudah didiagnosis kanker serviks, tetap semangat ya dan ikuti anjuran pengobatan dari dokter Anda secara lengkap.